pembelajaran online, pemberian materi online, dan penugasan juga online. Dan mereka sekarang lagi masa peralihan dari yang biasanya bekerja dengan HP, sekarang harus fokus dengan guru dan teman-teman di kelasnya. Yang kedua, ada media, metode dan gaya pembelajaran dari guru yang terlihat monoton, terkesan itu-itu saja yang membuat siswa menjadi bosan dan cepat ngantuk di dalam kelas. Yang ketiga adalah kurangnya refleksi di antara guru dan siswa dalam pembelajaran, di mana refleksi dalam pembelajaran ini sangat berguna untuk peningkatan kualitas pembelajaran di masa yang akan datang. Karena refleksi tersendiri, guru menjadi tahu sebatas mana kemampuan siswa dan apa-apa yang kurang dari pemahaman siswa di pelajaran sebelumnya untuk melanjutkan lagi pembelajaran di tingkat selanjutnya. Solusi yang bisa diberikan dalam mengatasi masalah pembelajaran pada kelas 12 IPS 4 ini adalah dengan memberikan motivasi dengan pendekatan emosional sesuai dengan karakteristik peserta didik sendiri, sehingga peserta didik merasa nyaman dan dekat dengan guru, dan mereka jadi merasa enjoy ketika berbicara dengan guru dan mengatakan apa-apa kendala yang dihadapinya, serta merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, serta menerapkan gaya dan model pembelajaran yang bervariasi agar pembelajaran tidak cepat membosankan. Lesson study terdiri atas 3 langkah, yang mana awalnya itu kita melakukan plan atau perencanaan, yang kedua adalah do atau aksi, dan yang ketiga adalah see, di mana itu refleksi. Tahap perencanaan kami lakukan secara kolaborasi antara DPL, Pamong, dan rekan-rekan PPL lain dengan melakukan Zoom sebelum menyusun perangkat yang akan kami gunakan. Setelah melakukan plan atau perencanaan tadi, maka salah seorang dari kami akan ke dalam kelas untuk merefleksikan pembelajaran yang akan diamati langsung oleh DPL dan Pamong, sehingga di sana kita bisa melihat secara langsung apa permasalahan yang ada di dalam kelas, apa kekurangan saat kita mengajar. Di sana kita bisa menilai dan melihat langsung bagaimana tingkah laku siswa dalam pembelajaran, bagaimana bahasa tubuh siswa, bagaimana cara siswa dengan sesama siswa, dengan gurunya, dan dengan lingkungan belajarnya. Setelah proses di dalam kelas berlangsung, kami melakukan refleksi kembali dengan dosen dan Pamong serta teman-teman PL yang lainnya. Proses refleksi pembelajaran itu bertujuan untuk menyusun perencanaan dalam pembelajaran, sehingga nantinya kita bisa sama-sama sharing apa-apa yang dirasakan di dalam kelas. Jika terdapat kelebihan-kelebihan dalam perencanaan kita, akan kita pertahankan, dan apa-apa kekurangan yang kita hadapi berdasarkan pengamatan tadi akan kita revisi untuk mendapatkan proses pembelajaran yang lebih baik nantinya. Dengan melakukan perencanaan bersama, pengamatan bersama, dan refleksi bersama, itu diharapkan kami agar terasa kemampuan bagaimana cara menjadi seorang guru profesional, bagaimana cara merancang pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, yang memenuhi kebutuhan peserta didik dan memahami karakteristik peserta didik saat ini. Pada PPL 1, kami melaksanakan 3 siklus praktik pembelajaran terbimbing. Pada siklus 1, saya merancang pembelajaran dengan diskusi, di mana pemilihan anggota kelompok itu dilakukan secara acak, dan terlihat keaktifan kerjasama dan kreativitas kelompok itu dinilai sangat rendah. Berangkat dari pengalaman siklus 1, pada siklus 2, saya mengubah rancangan pembelajaran di mana saya menggunakan cooperative learning dengan menggunakan model to start to stay, yang mana nanti akan ada 2 orang siswa yang tetap tinggal di kelompoknya, dan 2 orang siswa lagi akan berkunjung ke kelompok lain untuk mencari informasi serta jawaban-jawaban yang tidak mereka ketahui. Ini bertujuan untuk saling mengasah kolaborasi mereka antar sesama kelompok, dan keaktifan mereka akan menjadi optimal dikarenakan di setiap kelompok mereka mempunyai fungsi dan peran masing-masing. Dan di sini keaktifan kerjasama dan kreativitas kelompok
menjadi meningkat, di mana dilihat dari proses pembelajaran, proses diskusi itu siswa menjadi lebih aktif lagi. Akan tetapi pada siklus 2 ini masih ada beberapa kelompok yang terlihat kurang aktif, di mana kendala mereka ada yang tidak memahami materi. Pada siklus 3, strategi penyusunan kelompok. Pada siklus 3, strategi penyusunan kelompok saya revisi lagi menjadi 4 orang per kelompok, di mana salah satu di antara mereka harus ada yang sangat memahami tentang materi itu. Jadi mereka ada interaksi tutor teman sebaya. Tiap kelompok memiliki orang-orang yang memiliki peran yang lebih untuk memastikan teman-teman lainnya memahami. Di sini keaktifan kerjasama dan kreativitas siswa terlihat sudah sangat baik dinilai dari akhir tugas yang diberikan dan presentasi masing-masing kelompok. Baiklah, sekian penjelasan pelaksanaan lesson study yang saya laksanakan pada SMA Negeri 9 Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian penjelasan pelaksanaan lesson study yang saya lakukan di SMA Negeri 9 Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why
try?